Karena sukses itu kan sebetulnya nggak tergantung jurusan ya. Iya betul. Benar nggak? Oh, iya. Sukses itu kan nggak tergantung jurusan ya. Mau jurusannya apapun, kuliah dimanapun, bahkan ada yang nggak kuliah pun sukses, tetap sukses kan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Balik lagi nih di Tridaya Online. Kali ini kita bakal banyak nanya-nanya. Kita kedatangan tamu spesial yang sudah sering muncul juga ya di YouTube-nya Tridaya. Ada Kak Aji. Kak Aji ini adalah bagian akademik dan kurikulum di Tridaya Group ya, gitu. Jadi kita bakal nanya-nanya nih terkait sistem PTN. Jadi masuk tesnya gimana buat tahun ajaran sekarang gitu. Jadi kita coba kulik-kulik ya, kita tanya-tanya. Kak Aji, buat tahun sekarang nih, kan udah masuk tahun ajaran baru ya, sekarang udah di 2023-2024 ya kita. Ada bedanya nggak sama tahun kemarin gitu, sistem tesnya atau kayak gimana nya gitu? Silahkan Kak Aji. Tahun ini ya, sama tahun kemarin ya? Ya, sama tahun kemarin. Tahun kemarin ini maksudnya tahun sekarang mungkin ya? Tahun 2023 kan ya, karena tesnya kan baru kemarin di bulan yang lalu ya, di tahun 2023. Nah mungkin maksudnya di tahun 2024 nanti seperti apa gitu ya mungkin ya, tes si masuk ke PTN. Nah untuk tahun ini itu sebetulnya kalau secara jenis masuknya itu masih sama dengan yang tahun-tahun lalu, yaitu ada jalur yang SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah mungkin tahun ini tuh ada berubah istilah ya, SNBP. SNBP itu yang tahun-tahun yang sebelumnya itu disebutnya SNMPTN. Atau biasa kalau orang yang lebih lalu itu nyebutnya tuh jalur undangan, betul ya, undangan ya, jalur rapot. Nah yang kedua SNBT ya, seleksi nasional berdasarkan tes ya. Kalau tahun yang lalu itu SBMPTN. Tapi sih zaman saya itu ya UMPTN itu jalur tes ya, tes tertulis ya, tertulisnya berbasis komputer ya, UTBK-nya sama istilah UTBK-nya ya, tahun lalu UTBK, tahun 2023 UTBK. Yang ketiga jalur mandiri ya, mandiri mah kayaknya nggak berubah istilahnya ya, mandiri aja ya, langsung dari kampus si penyelenggara tesnya tuh dari kampusnya masing-masing. Nah untuk tahun 2024 itu konon tesnya masih sama dengan tahun yang sekarang, tahun 2023. Nah bedanya di tahun 2023 dibanding tahun 2022 atau di tahun yang lalunya, tahun sekarang itu tesnya itu nggak diteskan akademik pelajarannya, nggak ada tuh, nggak ada tes fisika, nggak ada kimia, misalnya ekonomi itu nggak ada. Yang diteskan itu hanya TPS, skolastik, kemudian literasi bahasa, dan penalaran matematika. Jadi ada 3 jenis tes. Meskipun di dalamnya pun ada lagi subtesnya, TPS itu ada lagi macam-macamnya. Jadi secara perubahan yang mendasar sih tahun sekarang itu nggak ada lagi tes pelajaran lah istilahnya, nggak diteskan. Jadi anak-anak yang belajar fisika di sekolahnya itu nggak dites di SNBT. Ya SNBT nggak dites. Kalau SNBP sih kan masih jalur rapot ya, masih sama sih sistem penerimaannya, masih melihat nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah konon untuk tahun 2024 masih sama nih tesnya sama sekarang ya, sama jadi ya. Tidak lagi menggunakan tes yang akademik, yang pelajaran nggak ada, tetap TPS, literasi bahasa, dan penalaran matematika. Jadi konon masih sama ya, biasanya sih pengumumannya di bulan Oktober gitu biasanya ya, ada perubahan atau ada regulasi yang terbaru. Cuman sementara sih katanya masih sama tesnya. Jadi untuk anak-anak yang emang ingin menempuh jalur tes tahun depan, tahun 2024 ya, ya bisa berkaca dari tahun sekarang jenis tesnya gitu Kak. Masih ya, sama ya? Mau ikutan tes lagi? Sudah lewat berapa tahun? Oke. Jadi tesnya masih sama ya kayak tahun kemarin ya. Jadi buat yang kelas 12 nih berarti masih, kalau nanya-nanya sama kakak-kakak alumninya masih sama ya tesnya? Ya, masih sama. Nanya nih ngapain aja sih tesnya, soalnya seperti apa gitu ya, jenisnya kayak gimana, boleh tanya ke yang alumni yang tahun ini udah dinyatakan lulus ya. Ya yang dinyatakan nggak lulus juga sebetulnya tahulah tesnya seperti apa ya sebetulnya. Ya berbagi pengalaman mungkin. Masih mirip-mirip konon ya, masih mirip-mirip katanya gitu. Si Oktober tahun sekarang?
Iya, biasanya sih ini berkaca dari tahun yang 2022 kemarin tuh pengumumannya di sekitar bulan Oktoberan tuh ada perubahan bahwa tesnya hanya TPS, literasi dan penalaran matematik tuh ada di bulan Oktober tahun 2022 tuh. Nah, makanya kemungkinan kalau emang masih sama mungkin juga ada pengumuman atau enggaknya kita nggak tahu ya. Cuman anggap aja karena ini dari kementeriannya sih bilangnya masih sama ya. Terus dari pihak kampus pun dosen kan harus melihat tuh input yang sekarang yang melalui masuk jalur tes kan inputnya seperti apa itu nggak bisa langsung kita ubah katanya mereka. Harus lihat dulu inputnya seperti apa, dievaluasi, baru mungkin kalau misalnya ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki mungkin ada pengubahan pola sistem masuk. Cuman konon katanya kata pihak universitas pun masih sama tahun 2024 tuh kayak tahun sekarang 2023 jalur masuknya. Jadi ada 3 doang ya, literasi bahasa, TPS ya, kemudian penalaran matematika. Penalaran matematika. Ya. Tematiknya yang susah ya tahun kemarin teh katanya teh ya. Iya. Dari tahun ke tahun juga matematik. Iya, matematik mah selalu biasanya suka susah ya. Ada yang ini nggak, Kak Haji, kalau pas cerita gitu pas ujian-ujian yang kakak-kakak terakhir, ada cerita-cerita unik nggak atau apa gitu yang biasanya siapa tahu bisa jadi persiapan juga nih buat yang kelas 12 terutama yang sekarang gitu. Oh gitu. Yang unik ya. Sebetulnya apa ya? Bukan unik mungkin ya, karena tesnya itu nggak ada tes. Oh ini kelejauhan ya? Iya, bisa. Kayak nyanyi kalau gini. Kalau karena tesnya itu tesnya nggak diteskan pelajaran ya, jadi banyak anak-anak itu yang ya tanda kutip mengabaikan pelajaran di sekolah. Ada tesnya juga nggak ditesin fisika, nggak ditesin kimia, nggak ditesin biologi atau ekonomi atau sejarah. Jadi akhirnya mereka ya kurang serius pada saat di sekolah gitu. Padahal materi-materi di sekolah itu tetap diperlukan saat mereka dinyatakan masuk perkuliahan ya, karena beberapa universitas atau perguruan tinggi masih menerapkan pola TPB lah istilahnya, tes pertama bersama ya, tahun pertama bersama ya, atau tahun persiapan bersama lah ya gitu. Tahun persiapan bersama. Pelajaran SMA biasanya itu ya? Ya, yang dasar-dasar gitu, yang dasar-dasar. Jadi kayak matematika dasar atau kalkulus ya. Iya, betul. Fisika dasar, kimia dasar itu tetap ada untuk beberapa univ, dan pas masuk ya ada beberapa banyak mungkin ya mahasiswa tuh kayaknya emang karena mengabaikan TEA ya. Ini saya jadi orang Sunda jadi pakai TEA nggak apa-apa ya. Mengabarkan TEA. Jadi apa ya? Pihak kampus merasa wah ini butuh perlu adanya pengojlokan, artinya kayak matrikulasi lah. Artinya bukan mata kuliah, cuman pemantapan untuk mengkondisikan agar mahasiswa itu siap untuk menerima mata kuliah yang ada di perkuliahan, sehingga dasar-dasar kayak tadi ya, kayak matematika dasar atau kalkulus, fisika dasar, kimia dasar itu ada semacam perkuliahan di luar mata kuliah yang dikontrak agar mahasiswanya siap ya. Ya karena itu tadi ya, karena banyak mahasiswa yang pada saat SMA kelas 12-nya kurang mendalami pelajaran yang diberikan di sekolah sih sebetulnya. Jadi untuk yang teman-teman yang sekarang ya, meskipun tesnya nggak ada tes pelajaran, tetap nih di sekolah, pelajaran di sekolah ya, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, sejarah, apapun itulah, tetap dipelajari dengan baik-baik ya, karena itu penting buat nanti kalian pada saat udah duduk di bangku perkuliahan sih gitu. Ya, gitu mungkin, Kak. Oke. Dikit nanya mungkin agak mundur Kak. Kalau yang si SNBP kan yang pakai rapot ya? Ya. SNBP itu yang pakai rapot. Kalau yang nontonnya udah kelas 12 mah masih bisa apa udah telat hitungannya? Ya masih bisa. Masih bisa. Belum lulus masih bisa. Oh iya. Tapi dia harus nyiapin dari rapot semester 1 sampai 5 ya. T kelas 12 semester 1 ya? Semester 1. Berarti sekarang nih ya, kalau yang nontonnya di bulan yang sama nih ya, berarti sekarang nih sebelum Desember ya, sebelum Januari, berarti semester terakhir sekarang. Gitu. Itu mah semua pelajaran. Semua pelajaran. Ya, semua pelajaran. Jadi kalau yang udah masuk yang baru ngeh di kelas 12 nih ya. Aku udah kelas 12 nih. Semester 1 pingin masuk jalur rapot. Yang pertama tuh harus dilihat dulu dia masuk ke eligible apa enggak. Eligible tuh eligible itu istilahnya mah dapat kartu lah ya, dapat kartu akses untuk mengikuti jalur SNBP, jalur rapot. Biasanya 40% dari jumlah
kelas 12 yang ada di sekolah kalau sekolahnya akreditasi A. Oh, Ya, dari situ juga yang ya. dari situ, yang akreditasi B dan C juga turun lagi ya si kuotanya. Nah teman-teman bolehlah searching ya dari berapa persen itu kuotanya, biar sekalian apa nih, sekalian menginisiasi lah kita tuh ya, biar mereka tuh untuk mempersiapkan perkuliahan tuh secara mandiri gitu, nyari-nyari tentang prodi, nyari-nyari tentang regulasi seperti apa, nyari-nyari tentang apa yang harus disiapin, apa yang ya kayak tadi lah rapot ya. Ya. Nah yang udah semester 1 ini ya, semester 5 ya maksudnya, semester 5 baru telat masuk nggak sih? ya semester Telat 5. nggak sih? Ya enggak ya, belum lulus ya. Kalau udah lulus baru telat ya. Yang disiapin gini, jadi kan si masuk jalur rapot itu ada mata kuliah, maksudnya kalau misalkan kita masuk prodi, ya masuk prodi misalnya kedokteran nih misalnya ya. Ada motor ya bentar ya. Apa tadi? Masuk prodi itu meskipun semua nilai tadi ya dimasukkan ya, istilahnya dari semester 1 sampai dengan semester 5, namun beberapa prodi itu ada dua pelajaran yang istilahnya dijadikan syarat kedua, istilahnya poin kedua. Misalnya kalau misalnya masuk kedokteran nih, berarti si pelajaran biologinya dilihat lagi nih. Gitu misalnya, dan pelajaran matematika misalkan masuk teknik sipil ya, gimana jurusan masuk teknik sipil, berarti dilihat lagi nih nilai matematika dan fisikanya. Nah pengalaman tahun kemarin ya kan, yang jalur rapot tuh biasanya di ranking tuh paralel, ranking satu sekolahan ya, ranking 1 sampai berapa lah ya, sampai 40% itu tuh si kuotanya. Ada 2 siswa nih, ada siswa B lah ya, ini pengalaman asli nih ya. Si siswa A itu ranking paralelnya tuh lebih tinggi dibanding siswa B. Ranking paralel itu artinya nilainya lebih tinggi lah ya, nilai tingginya. Mereka masuk ke PTN yang sama dan jurusan yang sama. Si A dan B ini. Ya, teknik sipil ya, waktu itu ke FTSL ITB. Oh, oke, dua-duanya. Ya, kan seolah-olah kansnya ya, peluangnya kan lebih besar yang A ya, karena nilainya kan lebih gede. Lebih tinggi. Tapi ternyata yang diterima yang B. Nah, kenapa itu? Pas dilihat ternyata nilai fisikanya yang B itu lebih tinggi dibanding yang A. Oh, karena spesifik tadi. Ya, berarti si nilai yang tadi spesifik per prodi itu ya, per prodi itu, yang per jurusan itu, yang mensyaratkan mungkin fisikanya lebih tinggi ya untuk jurusan itu, ternyata betul yang diterimanya yang B. Padahal secara nilai umum ya, rata-rata secara keseluruhan itu A yang lebih gedenya. Jadi teman-teman di sini semua ya yang ingin masuk ke prodi-prodi tertentu nih, karena banyak banget tuh ya si list pelajaran pendukung namanya ya, dua mata pelajaran pendukung itu ada tuh PDF-nya kalau di Google ya. Kalau disebutin di sini Cici juga kurang hafal ya, udah banyak. Ada di PDF, bisa di-download lah. Itu si jurusan teknik apa, pendukungnya apa, misalnya kalau farmasi mungkin kimia dan apa, itu ada ya. Jadi boleh istilahnya kalau akhir-akhirnya deadline ya, ini kan semester 5 nih ya, boleh dikejar lah untuk mata pelajaran yang itu aja ya. Bukan artinya yang lain diabaikan, bukan ya, tapi kita berstrategi untuk mempertinggi nilai di situ. Mudah-mudahan ada apa namanya, ada jalannya lah untuk masuk SNBP. Tapi buat kalau yang SNBP ngejar jurusan itu juga, kuatin juga pelajaran itu nggak? Nah, Sama. enggak. Oh enggak. Kan SNBP itu nggak ada pelajaran. Kan nanti pas di Oh kuliahnya. iya. Kalau kalau secara tesnya mah enggak ya, karena kan tesnya nggak ada pelajaran. Cuman kalau pas masuk mah iya ya. Jadi gini nih, jangan sampai kita masuk misalkan pingin udah kurang jauh ya. Misalnya kita masuk ke kedokteran nih. Ya, tes kan? Tesnya kan TPS ya. SNBT itu pada TPS, penalaran sama literasi. Masuk tuh. Tapi ternyata dia sebetulnya dalam hal biologinya itu nggak suka tuh. Nggak suka biologi misalnya. Sementara kan kedokteran tuh banyak biologi ya. Ya repot juga nantinya gitu sebetulnya. Jadi perlu persiapan juga. Balik lagi ke awal tadi ya, tidak mengabaikan pelajaran, terutama untuk yang udah tahu nih jurusannya mau kemana, pinginnya di mana. Jadi tidak mengabaikan pelajaran ya. Jadi tetap dikejar meskipun bukan jalur rapot, tetap dikejar ya si penguasaan materinya. Karena penting nanti pas kuliah. Enaknya mah sih kalau yang kelas 10 nih yang nonton ya, dari sekarang aja mending persiapannya. Kelas 10, kelas 11 gitu kan. Kelas 11 berarti kita tinggal 3 semester ya persiapan rapot. Kalau kelas 10 dari awal nih persiapan rapot enak ya, enak. Persiapan rapotnya udah enak. Ya lebih matang lah persiapannya ya kalau kelas 10 kelas 11. Intinya
ya kalian jangan mengabaikan pelajaran di sekolah aja ya. Kejar pelajaran di sekolah, terutama ya sekalian menghargai guru ya. Di sekolah kan bagaimanapun kita ya, setinggi-tinggi apapun kita, jabatan kita, tetap guru sekolah yang pernah mengajarkan kita dari mulai tulis baca ya. Nah terus aja kita lagi jadi filosofis gini ya. Jadi ya intinya untuk kelas 10-11 kejar nilai rapot kalian biar bagus ya. Mudah-mudahan masuk ke yang eligible tadi ya, yaitu yang ke 40% siswa yang boleh ikutan SNBP. Dari situ barulah petakan jurusan atau program studi yang ingin kalian tempuh ya. Jadi sebetulnya nggak hanya pingin, tapi harus tahu juga dalamnya ngapain ya. Banyak yang ingin masuk itu nggak tahu itu teh, cuman kedengarannya keren aja gitu ya. Keren kan bener ya? Pingin apa? Cita-cita yang dari kecil sampai dengan dewasa itu tetap stabil tuh kedokteran ya biasanya ya. Pingin cita-cita apa, ada kecil dokter, udah gede cita tetap bagus ya, istiqomah. Cuman harus tahu juga dalamnya ngapain ya. Ya karena jadi dokter nggak hanya suka biologi, matematikanya pun harus bagus ya. Matematika juga ya? Ya. Sama sosialnya ya kalau nggak salah sekarang lagi di ya. Tentang kedokteran. Kedokteran tuh ya sosialnya, semuanya ya. Kalau si eligible tuh kapan pengumumannya biasanya? Kalau eligible tuh ya di akhir-akhir biasanya di bulan November, Desember itu udah ada pengumuman dari pihak sekolah siapa aja yang boleh itu artinya siapa yang masuk, berhak gitu ya ikut SNBP, siapa yang enggak. Buat yang enggak jangan bersedih hati ya karena masih ada jalur SNBT ya. Gitu. Dan satu lagi nih yang SNBP nih, banyak anak-anak yang euforia udah dapat eligible ya. Belum tes ya. Cuman dapat aja. Kamu boleh ikutan SNBT, kamu termasuk eligible. Dia girangnya bukan main nih. Dikiranya itu tuh udah pasti masuk, padahal belum. Ya. Jadi banyak yang saat pengumuman, karena kan persentase kelulusannya itu hanya sekitar ya paling besar juga cuma 25% lah nasional tuh ya. Dari yang ikut serta SNBP dan itu nggak mungkin naik-naik. Kan kursinya juga segitunya. Ya. Jadi kuotanya dari tahun ke tahun ini untuk yang SNBP itu hanya 20% si kursinya tuh dari prodi itu ya 20% ya 20%. Misalkan jurusan teknik informatika misalnya ya kursinya 100, nah 20%-nya dari jalur rapot diambilnya. Terus ya 30%-nya dari SNBT. Ya 50%-nya dari mandiri. Mandiri yang gede ya. Yang gede ini yang badan hukum ya. Jadi kita bicara yang PTN yang berbadan hukum karena kebanyakannya univ atau PTN-PTN yang dibidik favorit itu udah berbadan hukum. Jadi yang berbadan hukum teh ya BHMN kayak misalnya kita sebut aja kampusnya ya. TB, Unpad, UPI, Brawijaya, UGM itu udah badan hukum. Jadi mandirinya 50%, SNBT-nya 30% ya. Si kursi yang rapot 20%. Jadi balik lagi yang udah dapat eligible, mereka udah sangat senang dikiranya lulus, padahal harus berstrategi karena tidak mungkin lulus semua gitu. Tidak mungkin yang eligible itu lulus semua, udah kursinya terbatas ya. Jadi kita harus bersaing antar di dalam sekolah kita. Ya saingannya di dalam sekolah sih kalau SNBP mah ya jalur rapot mah. Karena prodinya kemana itu udah ada kuotanya misalnya yang tadi ya informatika hanya menyediakan 3 kursi untuk SMA tertentu, ya itu yang diperebutkan. Berarti kita harus berstrategi nih. Jadi kalau bisa dari sekarang tentukan prodinya, tentukan saingan kamu di sekolah kamu tuh siapa aja tuh yang ingin masuk jurusan yang sama, harus udah terpetakan. Untuk kelas 12 terutama ya, yang ini. Kalau yang kelas 10 mulai mengenal prodi aja dulu. Jangan dulu ingin karena namanya keren. Tapi mulai browsing silabus, cari info ya apa aja tuh dalemannya ya. Teknik kimia dalemannya apa gitu ya, kan ada fisikanya juga ya. Belajar psikologi dalemannya apa ya, harus tahu juga tentang statistik juga nanti belajar. Jadi jangan sampai hanya melihat dari judulnya aja. Jangan sampai nanti juga pas kuliah udah masuk ternyata nggak betah karena berpikir saya salah jurusannya, itu nggak boleh juga ya. Dihindari salah jurusan. Salah jurusan ada terus ya kayaknya ya. Kayaknya ada sih mungkin ya, karena emang tadi lihat kurang info dan lihat kekerenan aja doang ya. Oh ini keren nih jurusan nih, teknik ini nih, masuk, waduh pusing di dalamnya, dia harus belajar ini belajar itulah, nggak betah ya. Ada yang harus mungkin keluar lapangan ke kuliahnya ya, kerjanya nanti juga mungkin gitu, padahal dia senangnya di dalam ruangan. Jadi ya kayak gitu harus terus kita explore ya, explore apa yang kita suka, apa yang kita minat,
cocok nggak sih sama yang kita dengar, menurut kita tuh kita pingin ke situ. Nah, caranya ya browsing silabusnya ya, perkuliahannya seperti apa mata kuliahnya, atau nanya-nanya ke alumni yang udah ada di situ juga. Gitu ya. Ke guru BK juga bisa kan? Guru BK juga bisa banget harusnya ya. Bisa ya harusnya. Bisa banget karena kan BK itu bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling, bimbingan karir lah ya. Bimbingan kuliah juga mungkin bisa disingkatnya BK. Jadi emang harus membimbing ke arah sana ya, terutama untuk yang SMA. Termasuk yang tadi si jumlah eligible. Nanti konsul sama guru BK juga bisa harusnya. Ya. Kesana-sana tuh ya. Emang harusnya dari guru BK yang mengonsulnya, ya? yang menginfokan, terus yang membagi, yang mengkonsulkan itu guru BK ya. Tadi, nyambungnya panjang sekali ya kemana-mana. Sampai ke salah jurusan itu kan banyak ini ya. Itu kadang kalau yang saya sering ini ya dengar-dengar gitu, kan anak-anak sekarang banyak yang sudah dewasa ya dibanding pas zaman kita masih sekolah dewasa, gitu. Maksudnya pemikirannya udah jauh biasanya, udah sampai prospek kerja, kerjanya kayak gimana. Jadi ngelihat peluang kuliah tuh yang prospek kerjanya jelas biasanya ke sana, tapi kadang nggak tahu juga kuliahnya gimana gitu ya. Jadi makanya perlu info-info tadi teh. Info tentang ngapain aja, belajarnya apa aja ya, terutama silabus ya. Silabus ya kan, silabus perkuliahan. Perkuliahannya ya. Biasanya kalau PTN tertentu di web resmi mereka udah ngasih tahu nih semester 1 kuliahnya apa misalnya ya. Kalkulus 1, kalkulus 2 misalnya. Kalkulus itu apa ya katanya ya, mungkin ada juga yang masih belum ya, itu matematika yang dieksplor lagi ya. Iya. Karena kan sekarang boleh tuh dari IPS ya masuk ke IPA boleh. Jadi sekarang bisa ya. Tahun sekarang kan tahun terakhir untuk yang belum menerapkan kurikulum merdeka ya, jadi masih ada penjurusan IPS. Itu boleh, betul. Jadi anak-anak IPS itu masuk ke jurusan-jurusan yang IPA. Meskipun sebetulnya secara tesnya udah nggak dibagi lagi IPS IPA atau saintek sosum enggak. Jadi si universitas tuh program studinya udah aja keseluruhan. Nggak dibagi lagi sosum ataupun saintek. Jadi anak-anak yang IPS misalnya ya ingin masuk ke kedokteran boleh nggak? Boleh. Bisa lulus nggak? Bisa, asal tes yang tadi TA. Yang 3 tes itu aman ya. Pengeluaran matematika sama literasi bahasanya masuk tuh misalnya skornya gede dan dia masuk masih bisa. Cuma kan balik lagi tadi ya. Pas kuliah bisa mengikuti apa bisa enggak? Ngikut atau enggak ya. Kalau nggak bisa ya takutnya salah jurusan tadi ya. Ya betul. Oh termasuk ini ya Kak ya. Biasanya suka ada kakak-kakak alumni yang lolos SNBP tapi nggak diambil. Apa itu? Kejahatan sih kalau saya bilang mah ya. Jadi kan SNBP tuh udah kuotanya dikit ya. Dari satu sekolah tuh nggak semuanya hanya 40%. Dari 40% yang diambilnya juga mungkin cuma 20% lagi ya. Makin dikit gitu ya. Udah diterima nggak diambil ya. Menurut saya pribadi sih ya apa-apaan gitu ya. Jadi kalau SNBP ya pastikan kalian itu memilih prodi yang benar-benar kalian suka dan kalau keterima emang benar-benar akan diambil. Kenapa? Yang pertama tadi kalau nggak diambil artinya kan kalian sudah menyisihkan orang lain yang pingin ya. Iya. Orang lain tuh pingin banget masuk situ. Kamu udah masuk malah nggak diambil. Ya, secara etika juga kurang beretika lah ya. Dan secara secara bukan hukum ya, secara regulasinya. Biasanya itu ada pemblacklistan ya. Si sekolahnya. Kalau misalkan jalur SNBP ya yang rapot diterima dan nggak diambil. Yang nge-blacklistnya tuh jurusannya spesifik atau ada kampus yang biasanya? Jurusannya ada yang secara kampus dan durasinya juga ada yang setahun mungkin, ada yang 2 tahun mungkin, ada juga yang pemblacklistannya mungkin hanya penurunan kuota. Tapi beda-beda ya. Blacklistannya full ya, jadi untuk jurusan tertentu atau yang universitas tertentu tidak lagi menerima di SMA itu biasanya. Ya karena tadi kalaupun misalkan ada kendala nih ya, misalnya ternyata harus emang nggak diambil, apakah kendalanya emang jarak misalnya ya apa ya, misalnya harus keluar negeri misalnya, atau diterima di kedinasan misalnya ya, memilih di sana bisa sih asal mengundurkan diri secara resmi dengan surat resmi yang diajukan ke rektorat PTN yang tadi menyatakan dirinya diterima di situ. Jadi nggak diem aja ya, nggak tiba-tiba nggak diambil aja, ada resmi lah, pengunduran diri secara resmi lah. Itu bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi janganlah ya
Ya kecuali yang darurat banget mau ya. Iya, Udah iya, lah. iya. Yang enggak sih ambil, karena itu peluang gede, nggak usah tes loh. Iya, Karena tes UTBK lebih susah lagi nanti. lebih susah lagi, betul. Nggak usah teh. Ya, Tapi kalau ada kurang bersyukur juga sih kayaknya ya. Iya sih. Dan diterima nggak diambil. sayang. Makanya milih jurusannya harus benar. Kalau si anak yang kelas 12 sekarang nih, harusnya udah tahu mereka kalau misalnya ada kampus yang nge-blacklist sekolah kita, bisa tahu dari mana tuh? Nah, itu nggak dipublikasikan biasanya. Oh. Jadi tidak secara resmi sekolah ini di blacklist oleh kampus tertentu Nggak. Cuman biasanya terlihat dari tidak ada yang diterimanya di tahun lalu. Oh. Padahal 2 tahun sebelumnya ada mungkin. Iya. Dan diperkuat lagi jika ada data bahwa ada lulusan yang nggak ngambil. Kenapa tahun lalu nggak ada diterima di jurusan ini ya? Padahal 2 tahun lalu ada. Ternyata tahun lalu itu ada yang nggak diambil. Oh ya udah, kemungkinan besar itu. Berarti jangan Teknis, ngambil. ya. Berarti kalau secara teknisnya nih kayak teknis, misalnya saya kelas 12 nih, saya tuh pengen kuliah ke misalnya FSRD ITB. Ya. Berarti saya nggak tahu nih tahun lalu ada yang masuk nggak ya dari kakak kelas. Nanya aja ke guru BK gitu ya. BK, ya. Ada nggak tahun lalu yang kuliah di sana gitu ya? Kalau ada, oh berarti aman. Belum. Oh belum tentu. Oh belum tentu. Belum tentu aman ya. Kenapa belum tentu aman? Karena bisa ada nggak ada yang ngambil gitu ya? Ya bisa jadi mungkin tadi ya, apakah ada blacklist atau enggak. Yang kedua, nilainya pun memenuhi syarat atau enggak. Jadi enggak hanya sekadar tahun lalu ada apa enggak ya, tapi tahun yang ini pun nilainya karena ada syarat nilai yang memang tidak dipublikasikan ya oleh universitas ya. Apakah dia istilahnya mumpuni enggak sih untuk masuk jurusan itu? Nah seperti itu. Jadi meskipun tahun lalunya ada alumninya dan tahun sekarang kita ada di posisi ranking 1 misalnya ya, secara paralel. Tahun lalu FSRD ITB misalnya ya 3 orang. Tahun ini yang pingin dari satu sekolahan hanya 2 orang nih mungkin nih. Kan secara logika bisa nih masuk nih ya. Kursinya tahun lalu ada, sekarang saingan kita cuma 2 orang. Belum tentu juga sih sebetulnya. Cuman emang peluangnya lebih besar ya. Begitu juga jurusan-jurusan baru nih. Kadang-kadang kan ada anak yang kan tahun lalu nggak ada yang milih jurusan itu. Tahun sekarang boleh nggak sih? Iya, boleh. Kalau secara boleh sih boleh. Diterima apa enggak? Ya nggak tahu ya. Ada peluangnya ada nggak? Ada. Gitu. Terutama kalau nilainya gede, kaliannya nilai rapotnya besar, ranking paralelnya besar, itu masih berpeluang ya meskipun jurusannya jurusan baru. Ya, tahun lalu maksudnya tahun lalunya nggak ada yang diterima di situ. Dari sekolahnya. Bagusnya sih ngikutin track yang tahun lalunya ada. Cuman kalau emang nggak ada dan nilai kalian menganggap kalian itu cukup besar. Paralel 1, paralel 2 misalnya ya, ingin membidik jurusan baru, itu ada peluang lah mungkin, mudah-mudahan ya. Masih mudah-mudahan ya. Masih mudah-mudahan. Kita nggak tahu. Itu kalau prestasi di luar non akademik, misalnya saya banyak ikut lomba-lomba, dapat yang non akademik ya di luar, itu bisa ngaruh nggak ke SNBP atau SNBP berarti ya? SNBP. Oh, segimana ngaruh tuh? Sertifikat ya? Ya, sertifikat ngaruh ya, non akademik ngaruh ya. Aku nggak punya nih, punyanya non akademik. Ya nggak apa-apa, masukkan aja. Ya, apa yang kalian punya selama itu emang di bidang positif ya dan tersertifikasi lah, artinya baik itu secara nasional, kota atau kabupaten atau internasional. Apalagi ya, masukkan aja ya. Jadi mau non akademik mau akademik masukkan saja. Paling kecil tuh apa? Kabupaten, kota, kecamatan mungkin ya. Bisa atau mungkin peserta ya. Ya kalau adanya itu ya masukin aja lah ya. Ya masukkan yang terbaik dan terbaru ya. Terbaik dan terbaru ya. SD ya. Jauh tuh. Lomba dan SD itu ya. Ya lomba jauh tuh ya, terlalu jauh ya. Selama kalian SMA misalnya gitu. Ya, selama di SMA lah ya. Kalau misalkan ada yang terbaru di kelas 11 atau kelas 12 ya itu yang masukkan. Itu lebih baru. Tapi kalau adanya cuman ini aja nih, ya masukkan. Tapi ya jangan yang tadi yang SD ya, yang jauh-jauh ya, adanya cuman peserta Olimpiade SMA misalnya ya. Ya nggak apa-apa, masukkan aja. Walaupun peserta juga walaupun peserta. Dan daripada enggak ya kan nggak mengurangi apapun gitu. Tapi bisa jadi menambah ya. Tidak mengurangi tapi bisa jadi justru jadi nilai plus. Kalau saking banyaknya bingung, yang paling baru dan yang paling bagus aja masukannya. Kalau kebanyakan gitu ya. Dan nggak bisa dikasihin ke orang juga ya. Gitu. Siapa yang tahu ya itu mah ya? Iya, siapa yang tahu, kan nggak ada salahnya ya. Karena nggak mengurangi apapun.
biasanya nih kan nggak kadang-kadang, tapi biasanya karena kita di perbimbelan juga ya, biasanya udah tau lah banyak anak-anak kelas 12 tuh baru ikut lesnya di semester 2. Nah, kalau itu apakah tidak apa-apa atau lebih enaknya dari semester 1 kalau buat kelas 12 sendiri? Secara pengalaman untuk tesnya gitu, buat pengaruh ke tesnya ya, ini mah gitu lebih fokus ke nanti pas UTBK-nya kayak gimana gitu. Kalau secara pengalaman dari bidang kurikulum sendiri kayak gitu, gimana Kak Aji? Ya bagusnya sih emang dari awal ya, bahkan dari kelas 10 kalau bisa mah. Nah, Ya, kalau bisa. dari kelas 10 ke lesnya tuh dari kelas 10. Nyambung ke yang tadi ya, pembicaraan yang tadi tuh yang fisika apa tuh yang pelajaran ternyata kalah ya. Oh iya. Ternyata iya, kalah. iya, Itu iya. kan siswa kita ya. Siswa internal kita nih. Ya. Motor. Oh, motor dulu. Nggak usah diedit loh ya. Ini biarin alami. Biar alami. Biar alami ya. Masih ada. Oke. Ya, fisika tadi ya. Fisika. Ternyata yang lulusnya kan yang secara nilai ranking paralel Rankingnya di tidak bawah. terlalu tinggi ya. Kalah sama yang saingannya ya, cuma nilai fisikanya lebih tinggi ya. Ya. Nah, yang ranking ini yang keterima ini ya, itu tuh lesnya tuh dari awal di Tridayanya. Oh, Dari kelas 10. Ya, dari awal ya. Nah, sementara yang saingannya yang rankingnya tinggi itu, lesnya itu baru-baru di kelas 12. Tridaya juga. Dan komentarnya dia gini katanya, tahu gitu mah aku les dari kelas 10 di Tridaya katanya gitu. Baru kerasa. Baru kerasa. Ya ini nggak iklan ini mah. Jadi maksudnya buat kalian yang penonton nggak iklan. Maksudnya siapinnya dari jauh hari lah ya gitu ya. Jadi kalau mau masuk bimbel, mau masuk les, kalau yang udah kelas 12 mah ya kan nggak bisa lagi flashback ke kelas 10 ya. Tapi jangan nunggu nanti semester 2, langsung aja semester 1 sekarang ya. Karena kalau semester 2 itu persiapannya itu hanya berapa bulan ya buat SNBP ya. Karena kan kalau SNBP itu di semester 1 biasanya tuh. Si masuknya Januari lah, pemilihan itunya udah. Ya udah telat ya kan, pembagian rapot semester 5-nya juga udah. Kalau buat yang SNBP mah udah telat ya. Jadi yang SNBP mah untuk yang SNBT jadi bagusnya juga dari awal. Karena kalau semester 2 baru mulai dia ngejar belajar persiapan literasi, persiapan TPS dan penalaran matematikanya nggak cukup panjang waktunya. Sementara itu kan butuh berlatih ya. Bukan konsep matematika atau konsep dasar yang harus kita pelajari nih rumusnya ini misalnya pelajaran bab tentang termodinamika apa aja nggak gitu, cuman memang harus terus dilatih berlatih ya, literasi, numerasi, penalaran dan TPS harus terus berlatih, jadi berlatih mandiri. Jadi kalau nanti lesnya nanti semester 2 ya udah telat sih sebetulnya ya. Jadi mumpung masih ada waktu ya dari sekarang. Bagusnya dari sekarang ya. Emang karena itu mah makin dilatih makin mahir ya. Iya, makin dilatih makin tahu pola ya. Jadi makin pola berpikirnya berkembang. Oh, ternyata bisa gini ya gitu. Misalnya ada deret ya 1, 3, 5, 8 berapa ya. Kalau misalkan kita nggak pernah berlatih, itu contoh soal di sekolah sih ya. Misalnya nggak pernah berlatih kan terpaku nih, ini digimanakan ya maksudnya. Pasti berpikirnya harus dari angka ke angka nih. Ternyata kan bisa juga loncat dari angka 1 ke angka 3, bisa juga ditambah dan dibagi. Itu kalau terus-terus berlatih, pola-polanya tuh kebaca. Oh bisa diginiin, akhirnya ya makin nggak terbatas tuh si pola pikirnya, makin meluas sih, makin bisa menjawab soal dengan lebih mudah lah istilahnya kalau terus berlatih. Gitu. Mau ikutan? Mau. Coba dari dulu ya gitu. Semoga ini bisa jadi jawaban juga ya buat yang masih bingung-bingung nanti aja atau sekarang gitu. Nah ini jawabannya udah ada gitu. Jadi enaknya sih dari kelas 10 ya kalau bisa mah ya. Dari kelas bawah udah mulai. Jadi biar belajar udah mengenal gitu ya. Jadi mulai tahu jurusan tuh dari kelas 10, jangan pas kelas 12 ya. Udah tahu ganti-ganti juga kan. Ternyata nggak cocok, lihat lagi bidik lagi yang jurusan yang lain, browsing lagi. Oh mungkin ini cocok. Dan jangan lupa ikutan tes minat bakat ya. Itu yang penting ya, psikotes ya. Tes minat bakat ya biar ketahuan secara mendalam lah ya dari pihak psikolog, biar kita tuh cocoknya nanti untuk masuk ke prodi mana. Di Tridaya mah ada ya? Ada jelasnya. Tridaya mah ada. Bukan iklan mah bukan, cuman emang ada. Sih. Tapi kalau
udah tes di luar ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tes di luar juga nggak apa-apa ya. Dan buat anak kelas 12 itu ikutan TO Nah, betul. yang belum les. Ya bagusnya les ya. Yang nggak les ataupun yang udah les ikutan TO dimanapun TO itu diselenggarakan ya. Dimanapun ya, Dimanapun. kejar aja ya. Kejar aja, meskipun kami ya dari Tridaya ya. Yang Kayak karena Tridaya kita pingin lulus lah ya. Iya. Pokoknya ikutin aja lah. Dimanapun lembaga apapun menyediakan, mau online mau enggak ya, pokoknya ikutin aja. Karena sebanyak mungkin kita ikutan TO, kita tahu positioning kita ada di mana nih. Iya, iya, Gitu. iya. Nilai kita tuh disaingkan dengan orang-orang yang banyak gitu ya, ada di mana. Itu biar lebih bisa mengukur diri lah. Nah ini mengukur diri nih. Jadi nggak hanya pingin, nggak hanya suka. Tadi kan pingin tuh, ya. browsing pingin ya, Pengen suka. Oh cocok nih, kayaknya aku cocok di sini nih. Ntar dulu ya, di TO-nya cukup nggak nih untuk masuk jurusan itu gitu. Karena bagaimanapun juga, meskipun tidak dipublikasikan, ada standar-standar nilai yang harus dimiliki pada saat tes UTBK nanti. Ini UTBK ya, UTBK nanti agar lulus gitu. Pingin nih dokteran, cocok nih. Mata kuliahnya kayaknya aku emang bener-bener passionnya di situ, nilainya cukup nggak gitu. Kalau enggak ya mohon maaf belum bisa masuk gitu. Tahu enggaknya dari TO ya, Dari TO ya. dari TO, ikutan TO. Dan harus serius TO-nya. Iya serius lah ya, harus serius, dan nilainya juga 750 lah ya gitu ya. Ada standarnya kan, tuh 750 ya, kedokteran lah ya. buat kedokteran ya. Gitu. Oke. Jadi nggak hanya pingin, suka, tapi juga harus bisa secara nilai ya. Perlunya TO tuh itu ya. Jadi pas TO-nya misalnya nilainya nggak mencapai, coba lagi, tetap segitu, berarti turunkan bukan turunkan ganti prodinya. Yang sesuai nilai. Tapi masih dalam taraf dalam ranah dianya masih suka. Jangan memaksakan diri lah. Karena kan tidak ada jurusan yang lebih baik dari jurusan yang lain gitu. Maksudnya gini, jurusan satu tuh nggak lebih baik dari jurusan yang dua ya. Misalnya jurusan pertanian tuh nggak lebih baik dari jurusan kedokteran ya. Dokter kan kalau nggak ada pertanian juga nggak bisa makan. Iya, betul. Intinya semuanya setara, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan minat dan bakat kita ya. Gitu. Jadi tolong abaikan paradigma kita ya, frame kita untuk ada jurusan yang keren secara nama nggak ada ya. Maksudnya semua jurusan sama lah. Karena masih banyak dari tahun ke tahun ingin memaksakan ke jurusan tertentu gitu. Saat disarankan jurusan yang ini, apaan itu? Enggak kayaknya gitu. Nah, kan ya semuanya juga bagus jurusannya. Makanya masih dibuka juga bagus. Iya, betul. Jurusan ini, kampus ini gitu udah langsung ngeframe ya. Kan dunia ini terbentuk juga dari para profesional di bidangnya ya. Iya, betul. Ada yang petani, ada yang dokter, ada yang teknik, ada yang membuat jalan ya, rumah sakit. Semua saling berhubungan. Ya. Kalau semua jadi dokter ya gimana ya? Siapa pasiennya? Harus ada arsitek juga. Gitu bikin. Betul. Ya. Sesuai diputar katanya, kata operator itu. Oh iya, keputar-putar. Sorry. Harus sesuai ini juga nggak? Kehendak orang tua biasanya. Ini mah agak sedikit emang perlu balik lagi ya itu mah ya. Ya ada perlu diskusi ya. Jadi orang tua sama siswa itu perlu kompromi lah ya. Emang kita nggak nutup mata ya. Banyak juga orang tua yang masih ingin memaksakan anaknya untuk masuk ke prodi gitu tertentu. Padahal belum tentu anaknya juga suka dan mampu di situ gitu. Ya. Jadi perlu adanya komunikasi yang baik lah antara siswa dan orang tua ya. Kalau perlu dua-duanya hadir ke lembaga yang bisa ditanyai ya. Kalau di Tridaya bisa ya. Konsultasi gitu ya. Konsultasi tuh kalau bagus sih saya kalau konsultasi dengan siswa enaknya sama orang tuanya langsung. Jadi udah ketahuan nih, misalnya deal-dealan nih. Orang tuanya pengen kesini, anaknya nggak mau. Ya kita cari titik tengah yang emang siswanya pun mau, suka, dan orang tuanya pun ikhlas ya. Karena bagaimanapun juga restu orang tua tetap harus kita junjung tinggi ya. Gitu. Harus sampai ikhlas ya orang tuanya tuh ya. Ikhlas ya. Anaknya juga ikhlas. Kadang-kadang anaknya milih, nggak apa-apa kalau nggak lulus kan ini pilihan mamah cina gitu. Itu juga jangan juga. Jangan. Kan pilihan mama nanti bisa nyalahin ya. Oh, mamahnya diem aja nanti teh. Jangan gitu juga ya. Jangan dijadiin tameng gitu ya. Kalau nanti gitu salah jurusan apa gimana gitu. Dan pihak orang tua pun juga harus lebih terbuka lah untuk mengenai program studi itu ya. Gitu. Jadi betul. Ini terlepas biasanya orang tua kan saya lebih tahu yang terbaik buat anak saya gitu.
atau prospeknya gimana ya, enaknya sih dibalikin lagi juga ya sama anaknya ya gitu. Ya, jadi nggak ada ngobrol lah ya, ngobrol, jadi tidak ada juga pemaksaan, juga anak juga tidak dibiarkan juga enggak ya, tapi emang betul-betul mendukung. Jadi anak orang tua itu mendukung apa yang diinginkan anaknya, tapi anak yang diinginkan anaknya pun harus juga betul-betul sejalan apa yang menjadikan bakat dan minatnya gitu ya, kemampuannya juga gitu. Ya kayak gitulah. Ngobrol intinya mah ya. Ngobrol nanti. Harus akur ya orang tua sama anak tuh ya. Ya ngobrol aja nanti pas mau milih jurusan, ngobrol dulu. Iya, soalnya saya juga dulu nggak ngobrol, dimarahin jadinya. Ya. Karena sukses itu kan sebetulnya nggak tergantung jurusan ya. Iya betul. Benar nggak? Oh, iya. Sukses itu kan nggak tergantung jurusan ya. Mau jurusannya apapun, kuliah dimanapun, bahkan ada yang nggak kuliah pun sukses tetap sukses kan ya. Iya. Tetap gitu. itu mah udah jalannya ya. Udah jalannya. Walaupun kadang ada yang bilang tapi udah lama ya yang nggak kuliah tapi sukses banyak. Tapi yang nggak kuliah nggak sukses juga sama banyaknya gitu. Iya. Jadi jangan ngambil yang satu frame-nya aja ya, yang nggak kuliah tuh sukses. Ada contohnya ini yang nggak sukses juga ada gitu. Iya. Jadi selama bisa ada uangnya, ada rezekinya buat kuliah mah kuliah ya kayak. Iya kan, pendidikan tuh emang ya penting lah ya. Ya negeri ini kan kita bangun juga dari orang-orang yang emang perlu pendidikan ya. Kita ngebagusin bangsa ini lah ya, bangsa Indonesia juga perlu adanya pendidikan. Jadi sukses itu nggak hanya melulu uang ya, indikatornya ya. Banyak. Aku mah udah punya usaha, nggak kuliah juga. Ya kalau bisa ya tetap pendidikan yang tinggi lah ya, karena bangsa ini itu membutuhkan pemikir-pemikir untuk memperbaiki, lebih memajukan bangsa ini gitu sih. Super sekali. Manjang kemana-mana. Ya? Balik lagi sedikit ke persiapan yang PTN tadi. Jadi kalau misalnya anak kelas 12 nih yang lagi nonton kelas 12, pesennya yang harus disiapin apa? Yang harus mereka siapkan betul-betul nih kan baru masuk kelas 12 banget gitu nih, baru berapa minggu ya kalau ini per syuting sekarang ya. Udah seminggu belum ya? Ini bulan Juli ya? Iya. Juli. Masuk baru tuh MPLS kalau lagi MPLS berarti ya sekarang. Barunya ya. Kelas baru. Berarti yang udah kelas 11 atau kelas 12-nya berarti ya mungkin belum ada yang sudah langsung belajar sih ada ya. Yang pertama disiapin adalah mental sih ya. Mentalnya harus siapin. Yang pertama mental untuk persiapan masuk PTN. Ya mentalnya harus siapin ya. Jadi emang bener-bener secara mental siapin bahwa nggak lama nih ya, hitungannya nggak setahun ya. Karena SNBP itu ada di sekitar bulan Januari Februarian pemilihnya ya. SNBT itu ada di sekitar bulan Mei biasanya ya. US-nya juga di bulan Maret. Jadi nggak setahun nih. Dan itu nggak kerasa kalau kita biarkan. Tiba-tiba udah semingguan lagi aja ya. Pertama mentalnya, yang kedua juga harus pola belajarnya juga harus diubah nih. Kita harus punya schedule yang harus kita disiplinkan ya. Misalkan per hari kita harus belajar literasi berapa jam misalnya, itu udah ada jadwalnya. Yang nggak ngebatasin harus belajar terus, enggak ya, ada kita bergaul, kita bermain, kita bersosialisasi pun penting ya. Untuk menambah wawasan juga, menambah relasi juga penting. Jadi nggak harus belajar terus, cuman emang harus ada pola disiplin yang diterapkan. Jadi harus ada jadwal mandiri yang diterapkan di rumah. Ya kalau misalkan kalian les ya serius lesnya. Ya serius lesnya, belajar mandiri misalkan sejam di rumah ngebahas ini. Di sekolah juga betul-betul diperhatikan si gurunya ya. Nggak harus jadi pelajar yang blojor terus, enggak sih ya mainnya tetap aja gaul biasa lah, main game online juga main game online tetap bebas lah ya. Cuman harus ada pendisiplinan, mulai pendisiplinan waktu khusus untuk persiapan ke PTN. Hari ini belajar TPS Senin misalkan, Selasa aku browsing tentang perkuliahan misalnya, 3 misalnya aku belajar penalaran, ada jadwalnya lah. Bikin jadwal lah ya. Selain jadwal di sekolah dan jadwal les misalnya gitu. Yang pertama mentalnya ya. Yang kedua jadwalnya, yang ketiga tadi ya, kalau yang belum pasti ini prodinya buru-buru nih tetapin tentuin yang kalian mau kemana gitu. Kalau misalkan membutuhkan konsultasi boleh ke guru BK ya. Boleh ke tempat les ya, ke konsultannya boleh ya untuk menanyakan. Dan mulai dari sekarang juga yang keempat berarti ya. Tadi berapa ya? 3 ya?
Iya, sekarang 4. Biasanya kalau pidato itu nomor 2 aja ya, yang kedua ini 4 ya. Yang keempat apa yang 4 tadi ya? Ya sama orang tua nih ya. Tadi harus dimulai diselaraskan ya. Orang tua pingin kemana, kalian pingin kemana, diselaraskan sehingga didukung dari sekarang dari pihak orang tuanya. Dan yang kelimanya TO ya, karena udah dimulai nih biasanya ya, Agustus ya. Udah mulai biasanya. Ikutin langsung TO UTBK. Kita persiapan UTBK aja ya untuk ini, meskipun jadi kalau kita siap-siap UTBK itu biasanya SNBP juga ikutan tersiapkan. Ya, tapi SNBP syaratnya pelajaran di sekolah juga harus diikutin terakhir ya, untuk kelas 12 kan terakhir ya. Iya, semester terakhir. Gitu ya, yang dipersiapkan yang pertama tadi sih mental ya. Mental siapnya nggak hanya pingin doang ya. Pingin aja cita-cita tinggi. Dari sikap belajar, sikapnya kita tetap aja gitu, maksudnya nggak ada ke arah sana gitu, nggak ada belajarnya, nggak ada, ya hanya pingin doang gitu ya. Ya nggak bisa ya, susah gitu. Hanya niat ya, hanya itu susah niat. Iya, betul. Diubah dengan aksi lah niat ya, mental tuh gitu. Apa itu? Dicatat. Iya, dicatat gitu. Kirain gitu. Banyak yang lewat si puter itu dicatat lagi apa, ditunjukkan dengan aksi ya. Jadi persiapannya diingat ya. Kalau tidak itu namanya ambis. Nah, di Tridaya mah ambis Namanya ya. Anak ambis. Jadi kita kasih program ambis itu di Tridaya untuk anak-anak kita. Kita namanya ada program ambis tuh. Ya ambis itu mempersiapkan masuk, terutama yang kelas 12 ya. Terutama masuk kuliah. Kita ada program ambis ya, biar ambis anak-anaknya. Biar makin ambis aja makin ya. Ambis, ya tanpa mengambil jatah mereka untuk fun juga enggak ya, tetap ambis, tapi ambisnya harus ada gitu. Gitu ya, Tridaya ambis. Nanti ada tulisan Tridaya ambis gitu. Yang maksud Tridaya itu ada pojok-pojok ambis nih di setiap unitnya. Gitu. Pojok ambis guys. Ya, gitu ya, ini info aja nih. Nanti dicek kalau yang anak Tridaya. Nah, kalau buat kan persiapan udah tuh buat SNBP, SNBT gitu. Kalau misalnya untuk jaga-jaga daftar ke swasta, penting nggak itu sebetulnya? Kalau ke swasta ya penting ya, tapi kembali lagi ke orang tua dan dianya ya. Apakah emang ada juga tuh yang nggak mau ke negeri tertentu, mending swasta, dikasih PTN tertentu, nggak mau aku mau daripada ke situ mending swasta. Ya kan pilihannya, ya nggak apa-apa aja, silahkan aja. Jadi kalau yang mau ngambil swasta bagus, boleh aja. Itu juga kadang-kadang ngaruh ke pada saat tesnya lebih nyantai, lebih rileks ya, karena dia udah punya pegangan cadangan gitu ya. Jadi yang mau ngambil swasta pun boleh. Mau persiapan mandiri boleh, tapi jangan jadikan mandiri sebagai jalan utama ya. Aku mau mandiri aja karena aku malas aja, nggak bisa gitu juga ya. Karena mandiri itu kadang-kadang ada tes yang pelajarannya, jadi gimana unifnya kan. Lagian kalau mandiri itu biasanya biayanya juga beda ya. Lebih lah. Ya lebihnya lebih apa ya, terserah lah, lebih lebih mandiri. Ya gitu. Jadi banyak ya yang bisa di catat, nggak tuh nih udah berapa menit deh ngobrolnya. Jadi buat kelas 10, 11, 12 gitu, jadi ada penting-pentingnya. Kalian kalau mau masuk ke PTN kayak gimana, sistemnya kayak gimana, persiapannya gimana. Buat kalau di Tridaya sendiri tadi kita ada program ambis ya kayak. Program ambis ada dan sebetulnya di Tridaya itu kan tidak memaksakan buat si anak ke jurusan tertentu ya, kita mah ya sesuai minat bakat tadi ya, balik lagi ya sebetulnya ya. Sesuai minat bakat, nilai TO, kemudian lihat track recordnya, TO-TO-nya ya, dari TO 1 sampai dengan, kita ada 10 kali TO nih kalau kelas 12 daftarnya dari awal tahun. Dari semester 1. Ya, kita ada 10 kali TO, kita lihat track recordnya, minat kemana, hasil psikotesnya seperti apa. Kita arahkan ke prodi-prodi yang sesuai, mudah-mudahan sesuai ya. Tidak ada pemaksaan di kita ya. Ya kamu masuk ke sini ya biar lulus, enggak, kita enggak kayak gitu ya. Balik lagi kita mah ya. Enggak ada pemaksaan di kita mah ya. Semoga jadi enak ke dua belah pihak ya. Mudah-mudahan enak ya. Mudah-mudahan enak ya. Mudah-mudahan enak. Enak kalau lulus mah enak biasanya. Jadi gitu, semoga bermanfaat ya ini tayangannya. Nanti bisa kalian kalau misalnya yang nonton belum tahu Tridaya, boleh
cari-cari, googling aja di Tridaya. Di IG-nya boleh lihat Tridaya Group Official. Wah, ada dangdut guys. Dangdutan ini. Ada dangdut guys. Jangan edit ini ya. Ke cek YouTube-nya juga kan nanti bakal tayang di beberapa platform juga mungkin ini ya. Nanti kita potong-potong buat TikTok. Nah, gitu. Jadi ada Di YouTube ada yang lulus ya? Oh iya, Ada testimoni di YouTube loh. Ini gratis loh, belajar mandiri di YouTube kita dan lulus SNBT ya. SNBT ya? SNBT ya kalau nggak salah, SNBT ya. Dan dia belajar mandiri karena kita emang ngasih video banyak banget yang gratis ya, untuk persiapan masuk ke PTN. Buat anak yang kelas 11 juga ada ya, banyak materinya. Ini mah iklan nggak apa-apa ya. Ini mah kunjungi Tridaya Online ya. Karena banyak video-video gratis yang bisa kalian lihat untuk mendukung pembelajaran di sekolah ya. Atau masuk ke PTN pun ada di sana. Betul. Ya. Bedanya mungkin bedanya kalau yang belajar online mah tidak ada konsultasi ya kayak cuma nonton aja gitu. Jadi tapi lumayan kemarin ada yang komen gitu ya. Jadi lulus dia. Alhamdulillah lulus katanya. Masuk jalur SNBT lewat YouTube Tridaya Online. Nah, jadi bisa nih kalau yang mau nonton aja. Kita ada banyak video di sini. Dari SD sampai SMA ada, bahkan kegiatan ini juga sama ya, Olimpiade. Iya, nanti ini juga ada. Jadi di share lah ke teman-temannya biar tahu gitu persiapannya kayak gimana. Buat yang belum tahu, yang mau nyiapinnya di akhir-akhir, nah mikir lagi. Jadi harus nyiapinnya dari sekarang gitu, dari pas awal-awal lah. Kalau kelas 12 juga hitungannya walaupun udah harusnya dari kelas 10 gitu ya. Cuman tidak ada kata terlambat, jadi tetap aja cari-cari info. Konsul kalau yang di Tridaya boleh konsul. Kalau yang belum di Tridaya coba tanya temennya di Tridaya gitu. Ikutan aja ke sini gitu. Itu nanti karena kita ada banyak program-program di Tridaya juga ya buat SMA ya. Jadi semua program itu diselimuti oleh program AMBIS ya. Diselimuti ya. Sementara dalamnya juga ada khusus kelas 12 ini ya, ada program misalnya kelas khusus kedokteran ada. Ya, jadi yang anak-anak yang ingin masuk kedokteran ada. Fokus kelas khusus teknik ada. Hanya ingin belajar TPS-nya aja, TPS literasi dan penalaran maksudnya ya. Ada yang ingin belajar tentang pelajaran sekolah juga ada ya. Gabungan TPS sama yang sekolah ada gitu. SD SMP ada juga ya. Mau sendirian di rumah ada privat ya gitu. Mau jarak jauh ada TDL ya, Tridaya Digital Learning-nya online. Apa lagi? Mau apa lagi? Mau sekolah mau masuk sekolah misalnya ada, kita punya sekolah resmi ya. Kita ada sekolah juga formal ya, dari mulai TK ya, PGTK sampai dengan SMA ada ya. Tridaya Tunas Bangsa namanya ya, sekolah Tridaya Tunas Bangsa. Ada semua. Di Cimahi guys, kalau daerah Bandung Raya tuh ada di Cimahi, kita ada sekolah. Kalau misalnya sekolahnya apa hitungannya ya? Kita punya homeschooling juga guys, jadi yang belum tahu ada homeschooling, ada PKBM ya. PKBM, pokoknya semua jenis istilahnya pendidikan insya Allah kita ada ya. Mau apa juga ada lah. ini momen promo, jadi kita promokan gitu. Jadi ada semua. Kalau misalnya teman-teman ternyata ada yang rekan-rekannya bermasalah atau keluarga tetangga bermasalah di sekolah, boleh coba aja hubungi kami. Kami ada homeschooling, ada PKBM. PKBM itu ini paket kejar paket A, B, C gitu ya. Di sekolah biasanya yang putus sekolah mau lanjut lagi, nah itu mungkin sibuk kerja gitu ya. Itu jadi ada semua guys gitu. Tapi ini video ini mah khusus buat yang SMA intinya ya. Mau UTBK sebetulnya. Yang mau UTBK gitu. Tadi ada yang numpang lewat dari ada iklan aja sedikit gitu, nanti di zoom ke sini gitu. Oke, segitu saja Kak Haji. Nampak sudah silau ya ini. Sudah lumayan ini waktunya juga. Oke. Bapak operator juga udah. Sudah pegal. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Semoga kalian lancar semua sekolahnya. Nanti ujiannya juga kalau ini ditonton mendekati ujian ya semoga sukses. Jangan lupa berdoa terus ya. Berdoa itu di awal, di proses, dan nggak ada akhir ya. Terus berdoa ya. Gitu. Oke guys, gitu dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tridaya.
Oke.